Kami akan kembali melanjutkan diskusi. Mas Henry, saya persilakan untuk melanjutkan. Tadi Anda ingin memberi satu contoh begitu ya? Silakan Mas Henry. Ya, misalnya ada pertanyaan ya untuk Mas Gibran. Bagaimana caranya kabupaten kota lainnya di Indonesia bisa mendapatkan perhatian lebih besar seperti di Solo? Jadi artinya banyak program-program nasional yang dikerjakan untuk pembangunan Solo. Itu gimana tuh caranya tuh? Untuk pembangunan Surakarta itu gimana tuh caranya? Nah, itu kan harus dijelaskan tuh oleh Gibran dengan gamblang karena sebagai calon wakil presiden dia harus bisa menjelaskan kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan kota dan kabupaten lainnya supaya juga mendapatkan perhatian yang sama seperti Surakarta. Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang susah-susah gampang tuh dijawab oleh Gibran. Tapi intinya Mbak Zakia, pada saat debat cawapres nanti memang suka atau tidak suka mata dan kepala seluruh rakyat Indonesia akan memperhatikan sosok Gibran gitu ya. Makanya eh, kalau Prof Mahfud kemudian mengatakan tidak ada yang perlu dipersiapkan dalam debat, ya dia pasti sudah bisa berhitung juga. Caimin juga pasti bisa berhitung. Apakah kemudian ada kejutan dari Mas Gibran? Ya itu tadi jawaban saya. Kalau dia tampil bagus, rakyat Indonesia maka akan mengatakan ya jelas saja dia tampil bagus, orang dia anak presiden. Tapi kalau dia tidak tampil bagus, tampil buruk, beda lagi pasti komentarnya. Makanya jangan instan, harus dengan tahapan-tahapan yang benar. Nah kayak Oke. gitu-gitu loh. Jadi memang Baik, kita tidak tahu bebannya kejutannya banyak. akan Tapi seperti kalau apa Mas kemudian Henry. gimana Mbak Tetapi Zakia? apakah Anda melihat apakah akan ada gimmick-gimmick yang mewarnai debat esok? Karena kita sudah melihat begitu ya, Gibran sudah men-tweet satu kata saja Samsul begitu dan menjadi trending topik. Apakah juga Anda melihat ini akan menjadi sebuah gimmick-gimmick lagi nanti besok dalam debat cawapres ini? Oh iya, itu kan keahlian dia. Misalnya awok wok 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 itu kan juga gimmick dia yang terkenal tuh. Nah ini kan Samsul ini Asam Sulfat dipelesetkan oleh netizen sebagai salah seorang anak dari Presiden Konoha gitu ya, si Samsul ini. Dan kemudian jadi terkenal ini kata-kata Samsul sebetulnya sudah mendunia di dunia netizen itu 4 hari sebelum dia nge-tweet Mbak Zakia. Tapi memang banyak yang apa gimmick-gimmick yang sudah dia tampilkan selama ini. Ada satu spill jawaban yang disampaikan oleh Mas Gibran. Misalnya, emangnya nggak boleh joget-joget, emangnya nggak boleh masyarakat ceria, bahagia. Ya netizen juga akhirnya menjawab, ya boleh aja joget-joget, tapi di konser dangdut, bukan di pilpres. Jadi kayak gitu-gitu itu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu memang akhirnya ya ditunggu juga oleh masyarakat. Nah, aksi Mas Gibran yang menyemangati pendukungnya misalnya itu jauh lebih populer ketimbang substansi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan pada saat debat perdana ini. Dan memang ini andalannya paslon nomor 2, Oke. gimmick-gimmick seperti itu supaya memang mereka mungkin terlihat lucu ya, terlihat bagian dari rakyat. Misalnya nih tentang asam sulfat. Oke. Baik. Kalau saya jadi konsultannya Gibran, saya akan mengatakan bahwa ya saya nggak paham kalau itu asam sulfat. Kalau saya nggak ngerti kalau itu ternyata asam folat, sama seperti rakyat Indonesia yang lain. Saya sulit Oke. membedakan antara asam folat dan asam sulfat. Nah, gimmick-gimmick seperti itu tuh itu jagonya Pak Baik. Jokowi dan menurut saya citra-citra seperti itu bisa sangat mungkin menurun ke Gibran gitu. Oke, baik Mas Henry. Saya ke Mas Faisal terakhir. Mas Faisal, tadi kita sudah melihat gitu ya, Anda juga sudah menjelaskan mungkin kalau untuk wali kota Surakarta, sebagai wali kota Surakarta mengenai tema ekonomi, ia mungkin akan lebih menguasai di perkotaan ataupun juga APBD. Tetapi bagaimana dengan kalau Anda melihat dari rekam jejak dan visi misi dari dua kandidat lain, dari Muhaimin Iskandar maupun juga Mahfud MD. Kira-kira narasi apa yang akan diandalkan yang berkaitan dengan background mereka? Dan narasi seperti apa sebenarnya dari ketiganya yang bisa memikat voters, khususnya yang undecided voters ataupun juga swing voters? Untuk 01 terus terang ya berarti yang diharapkan adalah sesuai dengan tagline atau misi yang mereka sampaikan yaitu adalah perubahan. Jadi yang diharapkan adalah ada challenge ya, ada tantangan atau debat yang disampaikan oleh 01 terhadap apa yang dijalankan sekarang ya, dan juga mestinya adalah menawarkan seperti apa pemikiran daripada 01 ya
jalan perubahan itu. Bukan hanya pada tataran pemikiran tentu saja, bukan hanya pada target-target dan angka-angka, tapi juga strategi yang lebih konkret ya. Itu untuk 01. Nah, 03 agak susah karena antara perubahan dan juga keberlanjutan tapi itu keberlanjutan adalah 02. Nah, jadi 03 ini dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa ingin melakukan percepatan ya. Jadi bukan cuma melanjutkan tapi melakukan percepatan. Tapi percepatan juga ini adalah kalau kita lihat dari visi misinya banyak target-target yang ditulis, yang dicanangkan ini memang sangat-sangat ambisius atau yang paling tinggi lah saya lihat di antara ketiga kubu gitu ya. Nah, jadi untuk 03 adalah tentu saja menjadi lebih susah karena dengan target yang lebih ambisius baik dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan lain-lain, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan juga targetnya paling besar ya. Nah, ini berarti harus punya cara strategi yang lebih tokcer, yang lebih terobosan yang lebih jauh, lebih baik, jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Nah, itu apa? Nah, inilah yang diharapkan nanti bisa disampaikan pada debat cawapres. Jadi akan sangat menarik ya, bukan hanya 02, tapi juga 01 dan 03. Nah, untuk yang 02 sekali lagi memang ada keunggulan di selama menjadi wali kota, mungkin akan lebih paham masalah APBD ataupun juga perkotaan. Tapi jangan lupa ini cawapres ya. Jadi konteksnya nasional. Jadi lebih bukan luas hanya lagi begitu ya, pengetahuan Mas tentang Faisal, daerah-daerah di perkotaan dan bukan hanya Jawa ya. Pengetahuan di luar Jawa, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi di luar Jawa itu ingin didengar begitu ya, sehingga tidak bias kepada pengalaman hanya pada satu kawasan atau daerah yang terbatas begitu menurut saya. Apalagi juga hanya di Jawa, begitu Mbak. Oke, kita akan lihat bagaimana jalannya debat cawapres besok, apa saja yang kemudian akan ditawarkan dari masing-masing kandidat, dan apakah esok juga debat akan diwarnai dengan gimmick dan show yang menarik begitu. Terima kasih banyak Mas Henry Satrio, pakar komunikasi politik, dan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economy, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.